Pemirsa, agresi militer Israel yang dimulai sejak 7 Oktober lalu telah berlangsung selama 90 hari. 22.000 jiwa meninggal dunia, 70% diantaranya anak-anak dan wanita. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kekejaman ini? Berikut liputan khas Vloganza bersama Disti Arifa. Pemirsa, tak terasa agresi militer Israel ke Palestina telah berlangsung selama 90 hari atau selama 3 bulan. Serangan yang dimulai pada 7 Oktober lalu menghancurkan hampir seluruh wilayah Gaza. Puluhan ribu jiwa tewas, puluhan ribu lainnya luka-luka, dan sebagian korban merupakan anak-anak. Serangan Israel seolah membabi buta, bukan instalasi atau markas militer yang diserang, tapi pemukiman, sekolah-sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah sakit hancur akibat serangan tersebut. Serangan yang sedemikian brutal ini pun mengejutkan seluruh dunia. Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina mencatat sebanyak lebih dari 22.000 korban tewas. Dalam angka tersebut terdapat sebanyak 9.000 anak-anak dan 6.500 wanita. Kemudian untuk korban luka-luka tercatat sebanyak lebih dari 57.000 korban, yang di dalamnya terdapat sebanyak 8.000 anak-anak dan lebih dari 6.000 wanita. Lalu juga sebanyak 7 korban yang dinyatakan hilang, diduga tertimbun reruntuhan bangunan. Tidak hanya warga sipil, jurnalis yang tengah melaksanakan tugasnya pun menjadi korban. Komite Perlindungan Jurnalis dan Federasi Jurnalis Internasional menyatakan setidaknya 85 orang jurnalis yang terbunuh dalam agresi militer Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sebagian besar jurnalis yang menjadi korban berasal dari Palestina. Serangan yang bertubi-tubi ini menghancurkan hampir seluruh wilayah di Gaza. Bahkan beberapa kali serangan menimpa lokasi-lokasi pengungsian yang mengakibatkan banyaknya warga sipil menjadi korban. Kondisi Gaza dan warga Palestina semakin mengenaskan. Bahkan rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza telah diduduki tentara Israel. Pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Sarbini Abdul Murad, Presidium dari Lembaga Kemanusiaan Mercy. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ini terkait kondisi Gaza saat ini berdasarkan informasi dari jaringan Mercy sendiri seperti apa nih Pak? Dan hari ini hampir 3 bulan ya. 3 hari lagi 3 bulan serangan Israel di Gaza, pendudukan Israel di Gaza. Dan pada hari ini Gaza ini mengalami kehancuran yang luar biasa dari utara sampai dengan selatan, di mana pengungsi-pengungsi dari utara itu menumpuk di selatan, dan kemudian rumah sakit yang selama ini menjadi andalan warga Gaza untuk mencari perlindungan pada hancur semua ini. Dari 56 rumah sakit tinggal 12, dan 12 itu pun fungsinya sudah sangat-sangat minimal. Nah, oleh sebab itu pada saat ini Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa, dan kita mengharapkan sekali bahwa ini bisa segera selesai dan ini bisa kita mengembalikan kembali semangat warga Gaza untuk hidup normal sama seperti yang kita alami pada hari ini. Ya, ini terkait kebenaran informasi mengenai katanya tentara Israel menempati Rumah Sakit Indonesia sebagai markas mereka. Ini apakah benar informasi tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, kita ketahui bahwa di utara ini kan pada hancur semua, bangunan pada hancur semua, dan sangat sedikit bangunan yang masih utuh. Yang sedikit itu termasuk Rumah Sakit Indonesia. Oleh sebab itu, IDF menggunakan Rumah Sakit Indonesia sebagai tameng untuk menghadapi serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Oleh sebab itu, kita mengecam langkah-langkah Israel ini, sehingga kita minta untuk segera keluar dari Gaza, dari Rumah Sakit Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Rumah Sakit Indonesia sudah benar-benar kosong, steril dari Israel.
Dari sisi kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional adalah bagaimana mensuplai ataupun mendistribusikan makanan-makanan di mana pada hari ini warga Gaza mengalami kekurangan makanan, terutama makanan ya. Oleh sebab itu ini harus dibuka dibuka Rafah secara luas, secara permanen sehingga suplai bantuan dari internasional bisa masuk ke Gaza dan didistribusikan juga ke Gaza Selatan, ke tengah maupun ke utara dengan dengan aman, tidak ada teror atau tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Israel.